Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Video kali ini merupakan seri ketiga dari seri tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas variabel di JavaScript. Untuk memulainya, saya akan membuat direktori baru dulu ya. Saya akan menuju direktori tempat tutorial kita. Nah, kita akan menggunakan direktori C. Nah, JavaScript tutorial yang ini ya. Oke. Kemudian saya akan membuat direktori mkdir. Nah, kita akan membuat folder ketiga untuk tutorial kita yaitu variabel. Oke, sudah ke create. Kita akan masuk ke variabel 03 variabel yang ini ya. Saya akan clear screen. Oke, di sini saya akan membuka neofide-nya atau neovim-nya ya. Karena saya menggunakan neovide, nah saya akan menekan N, kemudian saya akan enter. Nah, di sini sudah terbuka ya, karena saya menggunakan neovide. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk membukanya. Saya akan tekan spasi, kemudian tekan E. Di samping kita akan gunakan tombol A untuk membuat file baru index.html. Nah, akan tekan A lagi, kemudian saya akan membuat file folder JS dulu, kemudian backslash, kemudian saya akan membuat file script.js. Oke, saya akan enter. Nah, saya sudah memiliki dua buah file ya. Pertama index, saya akan buka indeksnya seperti ini, saya akan besarkan ya. Nah, index.html, kemudian saya memiliki juga satu buah file script.js. Oke, saya akan membuat satu file, sorry, bukan di sini, tapi di sini ya, di file index.html. HTML, kita akan buat dulu file basic HTML. Saya akan taruh ke sini sebagai inisial iconnya. Oke. Nah, di bagian style sheet ini akan saya hapus dan akan saya ganti ya. Ini akan saya ganti dengan menggunakan script di sini. Oke. Saya akan gunakan script. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menuju ke source-nya ya, src. Nah, folder JS, kemudian akan mengambil script.js. Kita akan save. Oke, ini untuk inisial data untuk basic data HTML-nya. Ini sudah cukup. Oke, kita akan masuk ke file script.js. Di sini saya akan membuat satu buah remark. Saya akan berikan judul variabel JavaScript. Oke, ini sebagai keterangan ya. Kita sudah membuatkan satu buah notes atau remark di sini. Oke, untuk menggunakan variabel kita harus mendeklarasikannya. Nah, untuk mendeklarasikan variabel ada beberapa aturan yang harus kita penuhi ya. Nah, aturan membuat variabel. Aturan membuat variabel di JavaScript. Oke, JavaScript ini ada aturannya. Oke, kita akan masuk ke aturan yang pertama. Yang pertama, JavaScript memiliki variabel yang case sensitif. Oke, case sensitif variabel. Jadi JavaScript memiliki variabel yang case sensitif. Artinya gimana? Jadi kalau misalkan kita memiliki variabel seperti ini, misalkan saya memiliki let, misalkan angka sama dengan 1 seperti ini. Kemudian di sini saya memanggil if misalkan angka sama dengan 1. Nah, misalkan di sini console.log misalkan seperti ini ya. Selamat datang.
Nah, jadi ketika kita menggunakan variabel seperti ini harus benar-benar sama. Kalau misalkan ini kita ganti dengan misalkan huruf besar awalnya. Lihat di sini sudah memberikan error ya. Jadi variabel angka tidak ditemukan karena ini kita panggil sebagai variabel. Oke, kalau misalkan kita tetap jalankan dan kita tetap jalankan live servernya ya. Nah, ini akan saya jalankan dulu untuk HTML live servernya. Oke, ini akan saya kontrol L untuk menjalankan live server. Oke, kita akan coba dia untuk berdamping-dampingan seperti ini. Oke, sidebarnya ini akan saya tutup ya. Saya akan menekan space dan E supaya ditutup. Nah, kita bisa inspect, klik kanan, inspect di sini ya. Nah, kemudian masuk ke konsol. Nah, di sini bisa dilihat error angka is not definite. Artinya, angka ini tidak terdefinisi ya. Nah, kalau misalkan ini kita ubah, ini saya ganti dengan huruf A kecil. Nah, di sini sudah tidak ada lagi errornya. Artinya, yang seperti yang tadi disampaikan, untuk penulisan variabel di JavaScript, case sensitif akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Oke, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Misalkan seperti ini ya. Saya menambahkan plus di sini. Lihat. Nah, ini karakter khusus yang tidak boleh. Di sini ada pesan error. Tuh, di sini tidak bisa. Karena kita menggunakan plus ini adalah sebuah perintah khusus yang digunakan di JavaScript sebagai operator ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Ataupun misalkan sama dengan juga sama karena ini digunakan di operasi perbandingan di JavaScript. Jadi kita tidak bisa menggunakan karakter khusus yang digunakan di JavaScript. Yang bisa kita gunakan adalah underscore ya. Kalau underscore bisa kita gunakan. Nah, ini muncul karena di sini belum ada tidak terdefinisi. Underscore bisa. Ataupun yang kedua adalah dolar. Nah, dolar ini bisa kita gunakan di sini. Nah, hanya dua karakter khusus itu yang bisa kita gunakan untuk variabel di JavaScript. Oke, itu ya. Kemudian kita juga tidak boleh menggunakan variabel dengan receive food. Jadi kata-kata yang digunakan khusus. Tidak boleh menggunakan kata yang digunakan khusus. Nah, contohnya misalkan kita menggunakan variabel if misalkan. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena if digunakan sebagai perintah untuk kondisional. Nah, seperti itu ya. Ataupun misalkan kita gunakan case. Nah, ini juga case digunakan untuk operasi juga. Jadi kita tidak bisa menggunakannya. Nah, bila kita menggunakan kata-kata yang lain selain receive food yang digunakan sebagai perintah khusus di JavaScript. Oke, di sini contohnya angka ya. Angka bisa kita gunakan karena kata angka ini tidak digunakan sebagai sebuah perintah atau sebuah operasi di JavaScript. Oke. Kemudian JavaScript memiliki variabel yang dinamis. Nah, kita akan tambahkan satu keterangan lagi. 4. JavaScript memiliki variabel dinamis. Maksudnya dinamis, jadi kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Nah, ini kan let's kita definisikan sebagai bilangan 1. Nah, ini misalkan saya mau definisikan lagi angka sama dengan 1. Nah, seperti ini bisa ya. Nah, kita jadi dinamis. Di sini tidak error juga. Nah, tetapi tidak ketika dicek ini isinya bukan 1. Nah, ini yang disebut dengan dinamis. Jadi dari atas ini berupa bilangan ya atau numerik, ke bawah menjadi string dan kita tidak mendefinisikannya. Nah, si JavaScript udah langsung mengetahui
bahwa tipe data atau data yang diisi adalah sebuah string. Jadi ini berbeda dengan Java. Kalau Java harus kita deklarasikan dulu nama apa variabelnya apa, misalkan string, integer dan lain sebagainya. Nah, kalau JavaScript ini mirip dengan PHP. PHP juga bisa langsung kita gunakan ya. Seperti itu untuk yang selanjutnya. Anjuran untuk membuat variabel. Nah, untuk membuat variabel ini ada rekomendasi ya. Kita ketika membuat variabel untuk yang hanya dari satu kata seperti ini, tetapi jika satu kata gunakan huruf kecil. Nah, misalkan dia dua kata ini gunakan yang awalan huruf kecil, yang selanjutnya gunakan huruf besar. Misalkan angka pertama. Nah, perhatikan. Ini ketika awalan dari kata kedua kita menggunakan huruf besar. Jadi variabel angka pertama ini kita gunakan penulisannya A kecil, kemudian P yang selanjutnya ini menggunakan huruf besar. Sebenarnya ini tidak harus, tapi ini hanya anjuran dan kebiasaan saya juga. Buat teman-teman ketika membuat variabel supaya enak dan konsisten, gunakan seperti ini. Jadi misalkan angka pertama seperti ini. Yang penting konsisten, ya. Sebenarnya tidak wajib ini, tapi ini hanya anjuran. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat inisial variabel. Jadi kita bisa melakukan inisialisasi variabel. 6. Inisialisasi variabel. Nah, untuk membuat variabel misalkan seperti ini ya. Nah, ini untuk membuat variabel langsung. Nah, ini kalau misalkan kita tidak mengisinya, ini hanya variabel saja seperti ini. Tuh. Nah, untuk menginisialisasinya kita bisa dengan membubuhkan sama dengan, kemudian isinya apa. Nah, ini inisialisasi, jadi kita mengisi secara sementara atau secara default isinya apa untuk variabel ini. Itu ketika kita melakukan inisialisasi data, inisialisasi variabel. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini setiap akhir dari sebuah statement atau variabel, akhiri dengan titik koma. Setiap akhir dari statement atau variabel akhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setiap dari akhir variabel let's angka ini kita kasih titik koma, menandakan ini satu statement telah sempurna, telah selesai. Kita baru masuk ke statement selanjutnya. Ini juga nih kita gunakan titik koma setelah satu statement ini selesai. Itu supaya lebih rapi, supaya mudah untuk dibaca dan nanti juga si JavaScript-nya lebih cepat untuk mengeksekusinya. Kemudian dimulai dari ES6 kita bisa menggunakan let's. Nah, ES6 ya, mengenai let's dan var, ada let's ada var ya. Mulai dari ES6. Nah, kita bisa menggunakan let. Nah, sebenarnya di sini bukan cuma let, kita bisa menggunakan var juga seperti ini ya. Nah, mengenai perbedaan let dan var kita akan bahas di video selanjutnya ya, di video yang setelah ini. Oke. Yang penting ini adalah sebuah deklarasi yang bisa kita gunakan. Let dan var. Oke, sejak S6, nah sekarang udah S berapa ya? Udah lewat lah S6. Ini bisa kita menggunakan let ini. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan inisialisasi variabel. Tadi sudah ya, inisialisasi variabel ini. Kita melakukan inisialisasi. Nah, kemudian kita juga bisa untuk mendeklarasikan variabel dengan satu pertanyaan, satu pernyataan. Nah, misalkan saya mau membuat variabel lebih dari satu, var angka. Kemudian angka pertama, saya akan membuat angka kedua. Kita bisa seperti ini. Angka kedua sama dengan 5. Nah, kita ketika membuat dua buah variabel, bisa langsung var. Seperti ini.
dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita membuat variabel lebih dari satu ya, nah, bisa langsung seperti ini. Ini tinggal dipisahkan saja dengan tanda koma seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan, kita sekarang ini saya tambahkan dulu di sini ya untuk keterangan membuat variabel lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan coba untuk error handling ya. Misalkan kita memiliki seperti ini ya. Saya akan coba untuk membuat variabel seperti ini, angka. Seperti kita lihat di sini tidak terlihat error ya. Nah, ini kita menggunakan let, jangan var. Let, saya akan save. Nah, ini kita tidak mendeklarasikan variabelnya. Let angka, ini hanya angka, kemudian kita melakukan pengecekan. Nah, di sini kita tidak melakukan ini, tidak akan kita gunakan. Nah, kita akan langsung cetak. Taruhlah di sini console.log. Kita langsung cetak angka. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita save, sini ada keterangan error undefined ya. Nah, undefined artinya ini ada variabel tetapi tidak terdefinisi isinya apa, belum kita definisikan. Kalau misalkan di sini kita sudah definisikan, misalkan kita kasih string seperti ini sama dengan, kemudian di sini 1. Nah, ketika kita save, nah dia tidak error lagi karena ada isinya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa memiliki error yang misalkan ini ya, kita memiliki variabel ini dan ini kita ganti dengan huruf A besar seperti ini ya. Kalau kita save, kita reload, di sini ada keterangan error angka is not defined. Artinya angka ini belum ada variabelnya. Nah, itu ketika kita menggunakan error handling untuk membedakan antara variabel ini tidak terdefinisi atau tidak dideklarasikan. Kalau yang pertama tadi tidak terdefinisi ya isinya apa. Tapi yang kedua ini errornya artinya kita variabel ini tidak didefinisikan. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir ya, ini error handling, error perbedaan. Perbedaan error undefined dan not defined. Nah, kalau yang tadi kan yang sebelumnya ini A, kemudian ini udah ada isinya, kita save, ini undefined kan. Nah, itu artinya tidak ada value-nya. Kalau yang kedua tidak ditemukan variabelnya. Oke, itu satu lagi terkait dengan variabel, saya akan menambahkan terkait dengan konstanta. Konstanta artinya konstanta adalah variabel yang memiliki nilai tidak berubah atau memiliki nilai tetap. Nah, konstanta di JavaScript ini kita bisa definisikan dengan const kemudian value-nya. Misalkan saya mau langsung ya di sini const. Nah, yang ini ya const. Misalkan angka sama dengan 5 seperti ini. Nah, ini kita definisikan const bisa langsung ya muncul. Tetapi kalau misalkan const ini kita coba ubah, taruhlah angka. Nah, kita ubah angkanya menjadi 2. Nah, kalau kita save di sini akan muncul error. Kenapa? Karena const ini adalah variabel yang tidak berubah, harus tetap. Nah, dia bernilai tetap. Di sini makanya akan muncul error karena tipenya adalah konstanta, const. Oke,
Itu mungkin pengenalan seputar variabel di JavaScript. Jadi ada sekitar 10 inti yang kita bahas pada video kali ini terkait dengan case sensitif, tidak boleh menggunakan karakter khusus, tidak boleh menggunakan kata-kata khusus, kemudian bisa menggunakan multi variabel, kemudian jika satu kata menggunakan huruf kecil, kemudian ini hanya untuk rekomendasi. Kemudian inisialisasi variabel, kemudian setiap akhir dari statement diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada perbedaan lets dan var. Kemudian kita membuat variabel lebih dari satu bisa. Kemudian kita juga bisa membedakan error untuk variabel ya, undefinite dan not definite. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui mengenai konstanta atau variabel yang bersifat tetap. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.